warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani SE, JGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Desi Pasriatin, Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Brangrea. Assalamualaikum Bu Desi. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, seperti yang kita obrolin kemarin Bu ya, hari ini kita akan ada percakapan pra-observasi. Nah, dalam kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Nah, di dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan ya Bu Des. Nah, pertama itu kegiatan pra-observasi, yang kedua nanti observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini Bu Des ya, untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya, sehingga Ibu mampu untuk mengembangkan tujuan pembelajaran yang direncanakan untuk peserta didik ya. Nah, sebelumnya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan Bu ya untuk pra-observasi ini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu ya, tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas itu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik? Berdasarkan modul ajar yang saya buat ini Bu, adapun tujuan pembelajaran di sini itu ada dua. Yang pertama itu peserta didik mampu menelaah pokok-pokok peristiwa yang dialami tokoh biografi yang disimak dengan cermat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai keteladanan tokoh biografi yang disimak dengan kritis. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, yang pertanyaan yang kedua ini bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya pada saat sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai nanti itu tentunya area pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, jadi area pengembangannya ada dua Bu ya, area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu persiapkan untuk melakukan pembelajaran nanti di kelas? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning. Jadi berdiferensiasi dengan model PBL ya. Pembelajaran berbasis masalah. Oke. Ya, yang keempat itu kira-kira kalau boleh tahu media yang digunakan dalam pembelajaran nanti seperti apa? Untuk media yang akan saya gunakan nanti di kelas itu ada media visual dan juga audiovisual seperti itu. Nanti saya akan menyiapkan rekaman video yang berkaitan dengan biografi tokoh. Lalu setelah itu saya juga menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint. Lalu ada juga nanti penugasan yaitu dengan KPD ya, jadi medianya dari menggunakan PowerPoint dan disiapkan juga RPP untuk anak-anak yang Nah, kira-kira untuk pembelajarannya kapan nih? Kira-kira rencananya masuk kelas? Kebetulan materi atau pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 ini yaitu di hari Rabu dan hari Kamis. Di hari Rabu itu di jam ke-5-6. Oke, berarti di hari Rabu jam ke-5 dan ke-6 nanti saya akan datang ya ke kelas Ibu ya. Saya akan melihat, mencatat apa yang terjadi nanti di dalam kelas selama proses pembelajaran. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas itu, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pra-observasi yang nanti akan didampingi juga mungkin PP juga saya akan ikut mendampingi dalam percakapan tersebut. Nah, sebelum kita akhiri Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan sekarang ini? Nah, jadi bagaimana nanti saya di kelas itu akan mempersiapkan kelas saya untuk melakukan pembelajaran yang mulai dari saya menganalisis bagaimana kebutuhan peserta didik nanti, lalu berkaitan juga dengan tujuan pembelajarannya, lalu bagaimana alat, bahan, serta strategi dan metode yang akan saya lakukan di kelas.
Oke, jadi sudah terencana dengan baik ya Bu ya. Oke, alhamdulillah ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Sudah Bu. bersedia diajak berdiskusi dalam kegiatan praobservasi ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi di kelas 10.5 ya. Oke, hari Rabu depannya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Jadi untuk hari ini ya kita akan belajar materi selanjutnya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang negosiasi, kita sekarang akan beralih ke materi lain ya. Sebelumnya siapa yang nggak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Elsie. Siapa keterangannya? Elsie. Andra sakit. Terus sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Insyaallah. Sebelum kita mulai pelajaran marilah kita berdoa. Ada hadir. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu ingin menanyakan, pernah tidak kalian membaca kisah inspirasi? Pernah. Nah, di mana kalian baca? Internet. Pernah ya. Terus, apakah kamu menemukan hal-hal yang menarik dari bacaan itu? Ya. Apa? Pengalaman. Apalagi? Pencapaian. Motivasi. Materi sekarang ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita terinspirasi dari tokoh-tokoh dunia ataupun tokoh-tokoh nasional ya. Mulai saja. Kalian simak ya. Simak baik-baik atau nanti akan ada pertanyaan.
Baik, setelah menyaksikan tayangan biografi Habibie tadi, kira-kira apa yang bisa kalian petik atau kalian pelajari dari sejarah hidupnya Pak Habibie? Pak, ini utamanya inspirasi, Pantang menyerah dalam menjalankan kehidupan, tantang menyerah, meraih kesuksesan, motivasi, inspirasi. inspirasi. Ya, semuanya tidak ada yang salah. Jadi dengan menyaksikan ini ada hal-hal yang bisa memberikan kita motivasi, memberikan kita inspirasi dan kita belajar ya kan dari tokoh-tokoh yang kita baca atau kita simak kisah yang ini. Biografi itu seperti yang sudah kalian katakan di awal, menceritakan tentang kisah perjalanan atau riwayat hidup seorang tokoh. Tadi di awal kali kita sudah menyaksikan atau menyimak riwayat hidup tokoh apa namanya? Siapa beliau? Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, dari tayangan tadi kalian bisa mengetahui perjalanan hidup tokoh, ya kan? Lalu ditiru cara suksesnya. Dan setelah ditiru kalian teladani, kita teladani bagaimana perjalanan hidupnya Pak Habibie, ya kan? Lalu kesuksesannya itu karena apa? Dan kita diharapkan bisa meneladani hal-hal baik yang ada di kisah hidup beliau. Langsung, nah, unsur-unsur biografi. Yang pertama ada riwayat kelahiran tokoh, lalu riwayat peninggalan tokoh, dan selanjutnya dan yang terakhir tadi dari slide yang disajikan mengenai biografinya kali ini ada tidak semua ini? Kalau kelahirannya kan di mana beliau lahir? Lalu pendidikannya apa? Di ITB Teknik ya. Lalu lanjutkan ke Jerman. Berarti ada yang dimana? Lalu selanjutnya riwayat tentang keluarga. Lalu karirnya seperti apa? Karir Pak Habibie tadi pengaruh besar dalam teknologi pembuatan pesawat terbang. Selain itu ada lagi menambahkan jadi presiden. Nah, sebelum jadi presiden? Jadi apa? Jadi apa? Riset teknologi. dan teknologi. Terus, nah, beliau pernah penghargaan apa di sini? Dokter. Insinyur. Dokter. Di masa jabatannya sebagai presiden, apa penghargaan yang beliau dapatkan? Beliau sebagai salah satu yang memberikan kebebasan untuk berpendapat. Terus lalu ada juga mengadakan pemilu secara langsung. Pemilu secara langsung itu di masa kepemimpinan Pak Habibie. Kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis biografi. Jadi biografi ini jenisnya ada 4 ya. Yang pertama dari sisi penulisan ada biografi dan ada autobiografi. Ada yang bisa menjelaskan apa sih biografi dan autobiografi itu? Biografi tadi apa? Riwayat hidup atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi ini riwayat hidup atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh dia sendiri. Dia menuliskan sendiri kisah hidupnya. Lalu dari segi isi, ada yang berisi tentang perjalanan hidup, ada yang berisi tentang perjalanan karir. Lalu persoalan yang dibahas, ada persoalan politik, jurnalistik, dan intelektual. Lalu bagaimana cara penerbitannya? Ada penerbitan buku sebagai buku pribadi dan buku ini. Jadi ada yang penerbitan pribadinya dia saja, dan ada yang istilahnya ada tim atau yang meminta untuk menuliskan itu sebagai bahan pelajaran. Sampai sejauh ini paham ya? Ya, satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang.
kita 53. Silakan yang lain disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku abang 3 sama yang kami ini tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Dalam kehidupannya, Ki Hajar Dewantara tentu memiliki peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami. Tapi beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Ki Hajar Dewantara dari judul yang telah kita tadi, pokok-pokok peristiwanya yang dibacakan oleh Syekh. Satu, diasingkan di Belanda pada zamannya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, memberikan kesempatan dan hak kehidupan yang sama dan setara bagi semua orang. Yang kedua, bekerja sebagai tenaga di beberapa surat kabar serta mendirikan organisasi pada tahun 1915 yang bernama Ines Fakti bersama Dewas Deka dan Ibu Maukusumo juga taman siswa pada tahun 1922 dan pada tahun 3 Juli di Jogja. Pada tahun 1945 menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama di Indonesia, serta ada 3 semboyan yang berbunyi satu Inasa Sunuladina yang artinya di depan memberi contoh, dan kedua Indonesia Maukarsa yang artinya di tengah memberi semangat, dan yang ketiga memberi Adayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Mana yang kalian ambil atau yang kalian pelajari dari itu apa? Semangat. Hal yang bisa diteladani dari perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara adalah beliau saat bersekolah di Sofia di Batavia tidak sampai selesai karena sakit-sakitan dan bekerja sebagai jurnalis, juga membangun organisasi dengan beberapa temannya. Beliau juga menulis artikel tentang seandainya aku seorang Belanda, sehingga beliau diasingkan ke Belanda dan melanjutkan pendidikan di Belanda. Saat pulang ke Indonesia, beliau ingin memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama dan setara bagi semua orang di Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah bahwa biografi itu adalah Silakan. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang atau tokoh yang dapat kita ambil dan kita teladani perjalanan hidupnya, seperti motivasi yang ada di tulisan yang ada di biografinya, terus apa saja pencapaian dan bagaimana dia melewati kehidupannya. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Fitriani SC CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bramaya, Kabupaten Sumbawa Barat. Saya masih ditemani oleh Bu Desi Pasriatin sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun juga ditemani oleh Pak Heri Suyandi ST sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum Pak Heri. Assalamualaikum Bu Desi. Oke. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak ya. Sehat Pak? Sehat. Udah sehat ya. Oke. Nah, baik, percakapan pasca observasi ini refleksi atau bagaimana observasi yang kemarin itu. Nah, di sini dari segi Bu Desi melakukan proses pembelajaran di kelas itu, keaktifan siswa saya rasa sudah baik di dalam kelas ya. Anak-anak semangat ya, antara guru dan siswa itu interaksinya itu sudah baik. Terus Bu Desi sudah menyampaikan di awal itu tujuan pembelajaran, sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya dengan jelas, dan mengikuti diskusi kelompok
diskusi kelompok di situ masih ada beberapa siswa yang kurang fokus ya, karena mungkin pengelompokannya tidak sesuai dengan ya masing-masing mereka dari bidang mereka tadi dia belajar ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Desi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ya, terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan di kelas? Baik, perasaan saya ketika melakukan observasi di kelas bersama ibu-ibu ini, ya awalnya ya sedikit tegang, tapi lama-lama sudah biasa seperti itu, dan alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar. Oke, berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, menurut Ibu apa yang menjadi kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi, ada beberapa siswa yang masih istilahnya perlu kita suruh, perlu kita dorong dia ingin mau mengikuti bagaimana temannya di dalam kelompok itu. Kalau secara keseluruhan sudah bagus, cuma ada beberapa siswa, 1-2 orang siswa yang masih kurang aktif seperti itu di dalam kelompok. Dari siswa yang kurang aktif tersebut, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu menurut saya mungkin apa namanya, cara belajarnya dia itu mungkin yang berbeda dengan temannya. Mungkin dia kalau temannya suka auditori, mungkin dia sukanya kinestetik. Oke, jadi dari minat ya, cara belajar yang berbeda dan minat juga yang berbeda ya, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan di sini apa yang kira-kira kapan Ibu, apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran tadi ada kekurangan dan kendala gitu seperti itu. Apa yang Ibu harapkan kira-kira dalam pembelajaran selanjutnya? Di pembelajaran selanjutnya saya berharap semua siswa itu bisa mengikuti alur pembelajaran yang saya rencanakan, dan siswa itu aktif secara keseluruhan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan minat belajar mereka, misalnya yang auditori, yang audiovisual, visual, ataupun Kinestetik ya, berarti disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing ya, supaya mereka itu semangat. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu dapat ini harapkan itu bisa terrealisasi dalam proses pembelajaran yang lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Nah, kira-kira perubahan ini kapan kira-kira Ibu akan realisasikan? Yang jelas di pembelajaran berikutnya, di materi berikutnya seperti itu. Oke, pada saat jam berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, bisa dilakukan secepatnya. Pada saat yang berikutnya nanti Ibu Desi akan melakukan pengelompokan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar ya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sangat tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi itu bisa secepatnya direalisasikan di kelas. Oke, nah akhirnya rangkaian dari kegiatan supervisi sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, kegiatan observasi kelas, dan kegiatan percakapan pasca observasi.